Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riyadi Agustian. Saya dari kelas A3 Perbankan Syariah. Pada kesempatan kali ini saya akan membacakan hasil ringkasan saya tentang jurnal yang berjudul Bahaya Riba dalam Ekonomi Islam dan dalam Perspektif Al-Quran. Jurnal ini ditulis oleh Ade Jamaruddin, M. Khairul Anam, Fazil Pudin. Kota terbit di Bandung, Jawa Barat. Tahun terbit 2020. Penerbit Sidkia Nusantara. Baik, kita masuk pada pembahasan. Pertama, riba. Riba pengertian dibagi menjadi 4. Yang pertama secara etimologi, yang kedua secara derivasi, yang ketiga secara substansi, dan 4 secara terminologi. Yang pertama secara etimologi. Riba adalah tambahan harta atau melipat gandakan modal, juga terdapat pada ayat-ayat yang menjelaskan tentang riba, pengertian itu. Yang kedua, secara derivasi. Kata riba berasal dari kata-kata yang memiliki arti, yaitu sekumpulan masyarakat luas atau anak yang baru tumbuh dalam masa pendidikan. Yang ketiga, secara terminologi. Riba adalah melebihi keuntungan sebuah harta seseorang dari salah satu pihak terhadap pihak lain dalam akad jual beli atau barang yang ditukar sejenis tanpa memberi imbalan terhadap kelebihan tersebut. Yang terakhir, secara substansi. Kata riba memiliki satu tujuan, yaitu menggunakan kata al-ziyadah, tambahan yang dimakan, pertumbuhan, kelebihan atau ketinggian sesuatu yang lebih tinggi dari permukaan bumi. Al-nam, berkembang dan berbunga. Karena salah satu perbuatan riba adalah membungakan harta uang atau yang lainnya yang dipinjamkan kepada orang lain, berlebihan atau menggelambungkan. Selanjutnya, dasar keharaman riba. Dasar keharaman riba ada 3. Yang pertama, Al-Quran. Yang kedua, hadis. Yang ketiga, ijma'. Pertama, Al-Quran. Terdapat pada surah Al-Baqarah ayat 275 sampai 280. Surat Al-Hajj ayat 5, Surat Al-Fusilat ayat 39, Surat Al-Nah ayat 92, Surat Ali Imran ayat 130, Surat Al-Rum ayat 39, Surat Al-Mu'minun ayat 50, Surat Al-Ra'ad ayat 17, dan Surat Al-Haqqah ayat 10. Kedua, ada hadis. Di hadis terdapat 3 periwayatan yang menjadi dasar keharaman riba. Yang pertama, Abu Hurairah. Artinya, dari Abu Hurairah berkata, Rasulullah SAW telah bersabda, emas dengan emas dan dengan timbangan yang sama dan jumlah yang sama, dan perak dengan perak dengan timbangan yang sama dan jumlah yang sama. Barang siapa yang menambah atau meminta tambah, itu adalah riba. Hadis riwayat Muslim. Yang kedua, ada Ibnu Mas'ud. Artinya, dari Ibnu Mas'ud berkata, Rasulullah SAW mengutuk orang yang memakan riba, orang yang mewakilkannya, saksinya, dan orang yang menulisnya. Hadis riwayat Al-Tirmizi. Yang ketiga, ada Abu Hurairah. Artinya, dari Abu Hurairah, jauhilah 7 perbuatan yang merusak. Para sahabat bertanya, Ya Rasulullah, apakah 7 perbuatan tersebut? Nabi menjawab, menyekutukan Allah, sihir, membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah kecuali dengan hak, memakan riba, memakan harta anak yatim, melarikan diri pada saat pertempuran berlangsung, dan menuduh wanita yang munsan atau bersih, lengah dari perbuatan maksiat, dan mukmin. Hadis riwayat Bukhari. Yang terakhir menjadi dasar keharaman riba yaitu ijma'. Para ulama sepakat bahwa riba haram dan termasuk dosa besar. Keadaannya seperti yang digambarkan oleh Ibnu Taimiyah sebagai berikut. Tidak ada suatu ancaman hukuman atas dosa besar selain syirik yang disebut dalam Al-Quran yang lebih dahsyat daripada riba. Kesepakatan ini dinukilkan oleh Al-Mawardi dan An-Nawawi dalam Al-Majmu'. Masuk pada pembahasan selanjutnya, yaitu tentang sejarah perkembangan riba di zaman jahiliyah dan Islam. Pertama, zaman Arab jahiliyah. Pada zaman jahiliyah, bangsa Arab selalu memberikan pinjaman dalam jangka waktu tertentu dengan memungut bunga. Jika peminjam tidak mampu membayarnya pada saat jatuh tempo, maka jumlah pinjaman menjadi 2 kali lipat.
ketika tenggang waktu telah habis, sedangkan peminjam masih belum mampu membayarnya, maka kreditor akan menentukan pula sejumlah dana tambahan jumlah yang sekarang menjadi utangnya. Selanjutnya, keharaman riba di masa keislaman. Pada zaman dulu, lahirnya riba tentu tidak bisa dipisahkan dengan kebiasaan umum masyarakat Arab, karena secara sosiokultural yang mempunyai jiwa berdagang dan selalu berpindah tempat dari yang tempat satu ke tempat lainnya, ditambah mereka suka meminjam-minjamkan uang. Sebelum datangnya risalah kenabian kepada Nabi Muhammad SAW, tentu mereka menggunakan hukum kebiasaan masyarakat Arab yang sudah ada, berdasarkan asbab muzul dan asbab urud, bahwa paman Nabi Abdullah bin Abbas radhiyallahu an yang pertama kali mempraktikkan sistem riba, karena pada saat itu belum terjadi penaklukan Mekah. Setelah itu, datanglah Islam memberhentikan sistem riba itu, dan pada saat itulah turun ayat Al-Quran, Quran Surah Al-Baqarah ayat 278. Pembahasan selanjutnya yaitu keharaman ayat riba dan khamar turun bersamaan. Allah telah mengharamkan riba dalam Al-Quran, sebagaimana keharamannya juga terdapat pada ayat keharaman khamar. Dalam hal ini, di dalam Al-Quran terdapat 4 tempat satu ayat diturunkan di Mekah dan selebihnya diturunkan di Madinah. Yang pertama, Allah menurunkan ayat di Mekah yaitu Quran Surat Ar-Rum ayat 39 bersamaan dengan keharaman ayat khamar Quran Surah An-Nahl ayat 67. Yang kedua, Allah menurunkan ayat di Madinah Quran Surah An-Nisa ayat 16. Pada kesempatan yang beriringan, datanglah larangan yang kedua kalinya tentang keharaman khamar terdapat pada Quran Surat Al-Baqarah ayat 219. Yang ketiga, Allah menurunkan ayat di Madinah terdapat pada Quran Surat Ali Imran ayat 130, dan ayat ini beriringan dengan datangnya Quran Surat An-Nisa ayat 43. Yang terakhir, keharaman kedua ayat yang diturunkan di Madinah terdapat pada Quran Surah Al-Baqarah ayat 278, sedangkan khamar terdapat pada Quran Surat Al-Ma'idah ayat 90. Pandangan Imam Mazhab terhadap ilat riba. Ilat sendiri merupakan suatu keadaan atau sifat yang jelas dan mengandung relevansi sehingga kuat dugaan dialah yang menjadi alasan penetapan sesuatu ketentuan syar'i guna mewujudkan kemaslahatan bagi manusia. Imam Mazhab ada 4, yang pertama Imam Hanafi, Imam Syafi'i, Imam Maliki, dan terakhir Imam Hambali. Pertama, Imam Hanafi. Imam Hanafi mengatakan riba adalah kelebihan harta pada barang yang diperjualbelikan dengan ukuran syarak, meskipun dalam artian hukum dengan persyaratan tertentu yang diberlakukan kepada salah satu dari kedua belah pihak dalam transaksi barter. Ilat riba menurut Imam Hanafi terjadi pada ukuran dan timbangan. Akan tetapi, mereka mengatakan yang perlu ditegaskan kembali bahwa riba itu ada, baik itu hanya 1 sak atau lebih banyak. Jika terlebih penting, sedikit setengah sak itu juga termasuk tambahan atau riba. Yang kedua, Imam Syafi'i. Imam Syafi'i mengatakan riba adalah transaksi pertukaran suatu barang tertentu yang diukur dengan takaran syarak dengan barang lain yang belum ada ketika terjadi akad. Sebab terjadinya riba atau tambahan itu akibat tidak diketahuinya kadar barang secara pasti. Ilat riba menurut Imam Syafi'i pada emas dan perak hanya satu saja. Keduanya hanya pada nilai atau harga. Ilat pada makanan dan minuman hanya cukup satu saja, yaitu yang dimakan. Juga berlaku jika barang tersebut dijual atau mengambil keuntungan darinya, tentu hukumnya haram. Selanjutnya, Imam Maliki. Imam Maliki mengatakan riba adalah kelebihan pada takaran atau timbangan, baik dengan penundaan penyerahan barang barter tersebut yang waktunya diketahui secara pasti, ataupun yang masih meragukan. Ilat pada riba diharamkannya pada emas dan pada perak adalah harga. Sedangkan mengenai ilat riba dalam makanan, ada perbedaan pendapat dalam hubungannya dengan riba nasi'ah dan riba fadl. Ilat diharamkannya riba nasi'ah dalam makanan adalah sekadar makanan saja, baik karena pada makanan tersebut terdapat unsur penguat yaitu makanan pokok dan kuat disimpan lama. Sedangkan riba fadl, ilat keharamannya adalah pada makanan pokok dan kuat disimpan lama. Yang terakhir, Imam Hambali. Imam Hambali mengatakan riba adalah mengambil
kelebihan atau tambahan, seperti pada ukuran dengan ukuran, timbangan dengan timbangan, meskipun tidak dari jenisnya. Sedangkan keharamannya sudah diketahui sangat penting. Dengan waktu dan persyaratan tertentu semuanya diharamkan oleh syarak. Riba menurut Imam Hambali adalah ukuran dan timbangan pada setiap barang yang jual, baik berupa ukuran atau timbangan, sedikit atau banyak, yang tidak sesuai dengan ukurannya. Pembahasan selanjutnya yaitu macam-macam riba. Riba terbagi menjadi 4, yaitu riba fadl, riba yad, riba nasi'ah, dan terakhir riba qardah. Pertama, riba fadl. Menurut Al-Jazri, riba fadl adalah jual beli pada salah satu dua jenis barang disertai adanya tambahan tanpa ada pengganti dari yang lain dengan tidak mengakhirkan pembayaran. Hal ini menurut Imam Mazhab sepakat menghukumi haram. Riba ini terjadi pada barang yang sejenis, berlebih timbangan pada yang ditimbang, berlebih takaran pada barang yang ditakar, berlebih ukuran pada barang yang diukur. Yang kedua, riba yad. Riba yad adalah bila salah satu dua orang yang berakad meninggalkan majelis akad sebelum serah terima, seperti menganggap telah sempurna jual beli di antara gandum dengan syair tanpa harus saling serah terima di tempat akad. Yang ketiga, riba nasi'ah. Riba nasi'ah adalah melebihkan pembayaran barang yang dipertukarkan, diperjualbelikan, atau diutangkan karena diakhirkan waktu pembayarannya, baik yang sejenis maupun tidak. Riba nasi'ah juga bisa diartikan sebagai tambahan yang diisyaratkan oleh orang yang mengulangi dari orang yang berutang sebagai imbalan atas penangguhan atau penundaan pembayaran utangnya. Yang terakhir ada riba qardah. Riba qardah adalah suatu bentuk riba pada barang yang mensyaratkan terjadi dua orang yang di dalamnya terjadi semacam tagihan salah satu di antaranya. Namun, pada dasarnya itu bukan tagihan, tanggungan, juga tanpa ada kesaksian di antara kedua. Riba qardah merupakan salah satu bentuk dari riba fadl. Pembahasan selanjutnya yaitu hikmah diharamkannya riba. Diharamkannya riba tentu terdapat beberapa hikmah yang bisa kita ambil. Menurut Yusuf Qardawi, ada beberapa hikmah yang diharamkannya riba. Pertama, riba berarti mengambil harta orang lain tanpa hak. Kedua, riba dapat melemahkan kreativitas manusia untuk berusaha atau bekerja. Yang ketiga, riba menghilangkan nilai kebaikan dan keadilan dalam utang piutang. Yang keempat, biasanya orang yang memberi utang adalah orang kaya dan yang berutang adalah orang miskin. Orang kaya semakin kaya dan orang miskin semakin miskin. Selanjutnya bentuk-bentuk jual beli yang mengandung riba. Bentuk-bentuk jual beli yang mengandung riba ada 7. Yang pertama, muhaqalah. Yang kedua, al-inah. Yang ketiga, muzabanah atau basah dengan kering. Yang keempat, daging dengan hewan. Yang kelima, jual beli di masa lalu. Yang keenam, jual beli bersyarat. Dan yang ketujuh, jual beli hewan dengan hewan. Pertama, kita masuk muhaqalah. Al-muhaqalah diambil dari kata al-haqqal yang berarti ladang, di mana hasil pertanian masih berada di ladang. Maksud dari jual beli ini yaitu menjual biji-bijian seperti gandum, padi, dan yang lainnya yang sudah matang yang masih ditangkainya dengan biji-bijian yang sejenisnya. Hal yang dilarang dalam jual beli ini yaitu pertama, satu, adanya ketidakjelasan kadar pada barang yang dijual belikan. Yang kedua, padanya terdapat unsur riba karena tidak diketahui secara pasti adanya kesamaan antara dua barang yang diperjualbelikan. Yang kedua ada al-inah. Al-inah berasal dari kata al-ain yang berarti uang cash. Karena pembeli barang untuk sementara mengambil sejumlah uang cash sebagai pengganti barang tersebut. Al-inah juga berarti pinjaman atau kredit, karena orang tersebut membeli barang dari penjual secara kredit. Rasulullah SAW bersabda, apabila kalian melakukan jual beli al-inah, sibuk dengan peternakan dan terlena dengan perkebunan, serta meninggalkan jihad, maka Allah akan menimpakan kepada kalian suatu kehinaan yang Allah tidak akan mencabutnya
sampai kalian kembali kepada agama kalian. Hadis riwayat Abu Daud. Yang ketiga, muzabannah. Muzabannah secara bahasa diambil dari kata yang asalnya berarti mendorong atau al-daf'u dengan keras, juga berarti suatu larangan. Sedangkan makna muzabannah secara syar'i adalah menjual anggur dengan anggur atau kurma dengan kurma yang masih berada di pohon, atau menjual rutal atau kurma yang masih basah dengan kurma yang sudah kering. Dalam jual beli ini terdapat dua ilat atau sebab yang mengharuskan syariat untuk melarangnya. Pertama, adanya ketidakjelasan pada barang karena masih berada di pohon. Yang kedua, adanya unsur riba karena yang masih berada di pohon belum jelas kadarnya serta baik dan buruknya. Maka menjual kurma dengan kurma yang sejenis tentu belum memastikan adanya tamatsul atau samanya kadar antara kedua barang tersebut, sehingga hal tersebut akan menyebabkan terjadinya riba fadl. Yang keempat, daging dengan hewan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa Rasul melarang jual beli hewan dengan daging. Hadis riwayat Malik bin Anas. Riwayat lain mengatakan bahwa termasuk perbuatan judi orang-orang Arab jahiliyah adalah jual beli hewan dengan daging, seperti 1 ekor kambing dengan 2 ekor kambing. Yang kelima, jual beli di masa lalu. Telah menceritakan kepada kami Qutaibah dari Hammad bin Zaid, beliau dari Ayub, beliau dari Yusuf bin Mahak, dari Hakim bin Hazam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang saya bahwa jual beli ini tidak seperti aku. Yang keenam, jual beli bersyarat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak halal salaf dan menjual belikannya, juga tidak melarang memberikan syarat dalam jual beli, juga tidak boleh mengambil keuntungan selagi masih dalam tanggungan, dan melarang jual beli yang tidak sama dengan aku. Hadis riwayat Abu Daud dengan derajat hadis sahih. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setiap persyaratan yang tidak berdasarkan dari Al-Quran, maka ia dianggap batil atau rusak, meskipun mensyaratkan hingga 100 kali syarat. Hadis riwayat Al-Tabarani dengan sanad dhaif. Yang terakhir, hewan dengan hewan atau nasi'ah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, beliau melarang jual beli hewan dengan hewan karena itu termasuk nasi'ah. Hadis riwayat Ahmad. Kita masuk pada pembahasan yang terakhir, yaitu pengaruh riba terhadap pertumbuhan ekonomi. Para ahli ekonomi berpendapat bahwa penyebab utama krisis ekonomi adalah bunga yang dibayar sebagai pinjaman modal, atau dengan kata lain adalah riba. Riba dapat menimbulkan overproduksi. Riba membuat daya beli sebagian besar masyarakat lemah, sehingga persediaan jasa dan barang semakin tertimbun. Akibatnya, perusahaan macet karena produksinya tidak laku. Perusahaan mengurangi tenaga kerja untuk menghindari kerugian yang lebih besar, dan mengakibatkan adanya sekian jumlah bertambahnya pengangguran. Baik, cuman itu hasil ringkasan saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.